Mentari baru saja terbit, butiran embun malam menepih pada waduk, dengan bunga teratai yang khas mengapung saban hari. Pagi yang indah untuk memulai kembali hari. Deretan ansono yang berbaris panjang dan rapi adalah pemandangan biasa di mata kami. Di bawah tumaram ansono dan balutan lonceng tua, kami singgah di sini. Salah seorang siswa SMK Katolik Sampapius 10 Insana. Saya duduk di bangku kelas 12, jurusan Agribisnis Pengelolaan Hasil Pertanian. Hari ini saya akan memperkenalkan sekolah kebanggaan saya. Mau tahu lebih lanjut tentang sekolah saya? Ayo ikuti saya. Sobat sekalian, mau tahu apa yang kami pelajari di sini? Ada 4 macam kelas. Yang pertama, kelas Agribisnis Pengelolaan Hasil Pertanian. Untuk program Agribisnis Teknologi Pengolahan Hasil, ada satu kompetensi, yaitu kompetensi agribisnis pengolahan teknologi pengolahan hasil pertanian atau ATPHP. Pembelajaran yang dilakukan dalam kompetensi difokuskan pada pengolahan bahan makanan dan minuman. Di sini teman-teman bisa belajar mengolah hasil pertanian dalam aneka macam seperti kue,
minuman, dan sejenis lainnya. Di tahun 2016, SMK ini ketiga kompetensi itu mendapat juara satu semua tingkat provinsi. Dan di tingkat nasional waktu itu lombanya di Malang untuk kompetensi agribisnis tanaman pangan dan hortikultura dan TPHP itu mendapat juara 4 tingkat nasional. Di sini juga kami diajar bagaimana memiliki produk sendiri. Nah, jika teman-teman punya cita-cita memiliki produk sendiri di kemudian hari, ayo belajar di SMK Santo Pius Sepulinsana. Untuk tahun 2020, LKS tingkat nasional program agribisnis THP dan kompetensi keahlian TPHP akan diwakili oleh SMK Bitauni maju ke tingkat nasional. Waktunya tanggal 1 sampai dengan 7 November 2020. Yang kedua, agribisnis tanaman pangan dan hortikultura. Kita membawa traktor untuk membabat tanah, terus kultivatornya kita bawa untuk menyuburkan tanah dan membentuk bedeng. Untuk agribisnis tanaman itu ada kompetensi keahlian tanaman pangan dan hortikultura. Di sini sobat semua bisa belajar budidaya tanaman pangan dan belajar teknik pertanian. Sobat semua akan merasakan sensasi menyamaikan bibit, menanam benih, memelihara dan panen. Jagung, kacang tanah, ubi kayu, pepaya, lombok, dan kacang hijau adalah tanaman-tanaman yang akrab di mata kami. Tingkat nasional waktu itu lombanya di Malang untuk kompetensi agribisnis tanaman pangan dan hortikultura itu mendapat juara 4 tingkat nasional.
Bahagia anak SMK bukan saja karena cinta diterima, tapi saat benih yang ditanam tumbuh dan saat panen menjelang. Bangga jadi calon petani muda Indonesia. Yang ketiga, agribisnis ternak unggas. Hei sobat sekalian, masih ada lagi yang namanya ternak unggas. Nah, di sini sobat semua bisa belajar beternak ayam, itik, dan jenis unggas lainnya. Keren kan? Anak ayam, biasanya disebut DOC, itu yang bahan untuk vaksin itu bahan pertama yang kita butuh adalah vaksin. Itu ada vaksin dan larutannya. Larutannya disebutkan lapar dan vaksin, dan alat yang kita gunakan itu dispoi. Ini biasanya untuk yang melakukan saat melakukan vaksin itu kita harus campur dulu sebab larutannya dicampur masuk ke dalam botol vaksin. Setelah dia larut, dimasukkan kembali ke larutan dapar. Setelah itu kita melakukan vaksin. Teknik memegang ayam yang benar di saat melakukan vaksin itu, saat ibu jari itu membantu untuk membuka mata ayam. Setelah itu dilakukan. Ini untuk dosis yang dipakai pada ayam itu untuk dosis itu per ekor itu hanya berhak 1 tetes. Juara pertama untuk tingkat provinsi itu hampir setiap tahun. Itu untuk bidang lomba ternak unggas, tanaman pangan dan hortikultura, dan TPHP. Ketiga-tiganya selalu mempunyai prestasi. Yang keempat, agribisnis ternak ruminansia. Nah, sobat sekalian, saat ini saya sedang berada di atas mobil praktek SMK Katolik Santo Pius X Linsana yang biasa digunakan untuk mencari pakan dan pemasaran serta lain-lainnya. Dan saat ini kami akan mencari pakan. Ayo ikuti kami. Untuk program agribisnis ternak ada 2 kompetensi keahlian. Kompetensi keahlian agribisnis ternak ruminansia dan kompetensi keahlian agribisnis ternak unggas.
Dalam kelas ruminansia, kita diajar teknik pemeliharaan ternak besar seperti sapi, kerbau, dan lain sebagainya. Sebagai provinsi dan kabupaten yang menjadi gudang ternak tidak salah bila kemudian generasi kita adalah generasi peternak sukses. Di SMK Santo Pius X Insana, sobat semua bisa belajar menjadi sukses. Aktivitas di sekolah saya ini berbingkai pada visi dan misi. Untuk menunjang semua visi misi sekolah ini ada sarana penunjangnya, yakni fasilitas gedung sekolah memadai dengan ruang kelas yang nyaman. Dengan jumlah siswa rombel yang sedikit menjadikan saya dan teman-teman mengikuti pelajaran kelas sampai akhir. Sekolah ini sebagai satu lembaga SMK yang adalah milik Keuskupan Atambua, hadir di Keuskupan ini sebenarnya sejak awal punya misi tertentu, yaitu untuk mendidik, mempersiapkan anak-anak Timor untuk menjadi pribadi-pribadi yang mencintai dunia pertanian dan peternakan. Karena bagaimanapun Timor umumnya dan khusus Keuskupan Atambua yang meliputi 3 kabupaten, yaitu Kabupaten TTU, Belu, dan Melaka, masyarakat kebanyakan bermata pencaharian petani dan Selain itu, kami juga punya ruang praktik kompetensi keahlian untuk melatih keahlian dan keterampilan kami. Dan tentu saja, ruang praktik kami yang sejati adalah lahan pertanian dan peternakan yang luas. 37 hektar sobat, luas arena SMK Santo Pius X Insana. Ada juga lab MIPA, lab komputer, dan tentu saja wifi gratis. Mantap kan? Ruang perpustakaan sekolah berada di tengah sekolah. Di sini kami mencari sumber bacaan. Oke teman-teman, saat ini saya sedang berada di ruang lab komputer. Nah, tentu saja teman-teman bisa melihat sendiri. Di sini teman-teman saya sedang mencari dan menemukan berbagai macam informasi. Dan lab ini juga biasanya berfungsi untuk ujian semester, ujian sekolah, dan juga ujian nasional. Untuk sobat semua yang punya bakat olahraga dan musik, jangan khawatir. SMK Santo Pius X Insana memiliki lapangan sepak bola dengan arena track yang keren dan juga lapangan bola voli. Bakat senimu akan tersalur di sini lewat KOR SMK dan alat-alat musik yang bisa sobat mainkan. Untuk mewujudkan salah satu misi sekolah, maka sekolah juga menyediakan asrama putra dan putri. Asrama ini berkapasitas 100 orang per asrama. Tempat tidur, lemari pakaian sudah disediakan di sini. Yang menarik lagi, sobat semua tidak perlu repot-repot untuk memasak. Asrama sudah menyiapkan semuanya. Sobat semua hanya perlu membayar biayanya. Sebagai SMK yang didirikan oleh Gereja Keuskupan Atambua, maka aspek rohani menjadi salah satu aspek penting dalam pembinaan siswa SMK. Di samping sekolah kami, ada sebuah kapela, namanya Kapela Maranatha. Dibangun oleh Bapak Uskup Anton Painratu SPD. Begitulah cara kami semua anak SMK Santo Pius X Insana menyapa tokoh gereja yang hebat ini. Setiap pagi kami misa bersama di tempat ini. Kapela ini menjadi salah satu tempat curhat
ketika kami menghadapi masalah sebagai anak remaja. Air mata kami tumpahkan di sini, dan tentu saja asrama yang adalah rumah bagi kami. Ayo sekolah di SMK Santo Pius X Insana. Bergabung bersama saya di sini dan juga teman-teman yang lain. Dengan ilmu aku pintar, karena terampil aku sukses, dan kemauan adalah kuncinya. SMK bisa, SMK hebat. Jadi, mari kita bergabung. Halo sobat, nah ini dia profil sekolah kami. Ayo bergabung bersama kami di SMK Katolik Santo Pius X Insana. Dengan ilmu aku pintar, karena terampil aku sukses, dan kemauan adalah kuncinya. Bravo SMK Santo Pius X Insana. Bravo San Pio.